Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup secara tidak langsung mengejar pada sesuatu yang akan kita tinggalkan. Karena yang kita kejar itu pasti akan kita tinggalkan. Yang datang akan pergi, yang hilang akan berlalu. Oke, perkenalkan, saya Alwan. Hari ini saya akan mengungkap beberapa keresahan tentang mahasiswa psikologi. Oke, saya akan bercerita pada hal yang paling dasar. Ketika saya berkuliah di psikologi semester 1, ada masalah-masalah yang harus diselesaikan secara cepat. Karena jika tidak, masalah ini tidak diselesaikan, akan berimbas pada lulusan psikologi yang tidak berkualitas, yang lulus hanya sekedar menyandang gelar. Tugas akhir banyak bertebaran, tapi tidak ada manfaatnya. Kita bahas sekarang. Oke, yang pertama, hari ini mahasiswa seakan terombang-ambing. Mereka tertekan dengan sangat luar biasa. Yang seharusnya tekanan ini mereka dapatkan pada fase semester akhir. Tapi kini mereka mendapatkan itu di awal semester. Contoh, mahasiswa dibebankan untuk mengampu mata kuliah statistika deskriptif, yang dimana ini adalah soal perhitungan cara metode penelitian untuk menghitung berapa responden hasil dari penelitiannya mereka. Nah, terus kemudian kedua, ada mata kuliah tentang pendekatan sosial budaya. Ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk agar mahasiswa bisa bersosial, bisa bahasanya tuh menyebar gitu ke masyarakat. Tuh dia tuh kayak membaur gitu. Dia bisa membaur ke masyarakat. Nah, masih banyak lagi sebenarnya mata kuliahnya, tapi di sini mereka tuh kayak terombang-ambing. Mereka sangat tertekannya karena apa? Masih ada suasana habit belajar di SMA sama SMK yang mereka masih tanamkan pada masa perkuliahan. Contohnya apa? Ketika pada saat mereka presentasi, ketika mereka ditanya, mereka akan ngerasa dongkol. Padahal sejatinya perkuliahan adalah diskusi. Nah, ini masalah yang mereka tidak bisa selesaikan. Mungkin ya, asumsi saya mereka berkuliah tidak kuat dengan pertanyaan kenapa mereka masuk psikologi. Mereka mungkin saja masuk psikologi hanya keterpaksaan oleh orang tua. Ya udah, kuliah aja dulu, bebas, silahkan masuk jurusan apa aja. Jadi mereka masuk psikologi tanpa sadar mereka kenapa masuk psikologi. Yang kedua, karena naik jabatan pun sebenarnya tidak disalahkan. Cuman ketika orientasinya adalah rasionalitas, maka ketika dia menempuh sebuah ilmu, dia tidak akan mencapai sebuah kematangan ilmu. Beda hal ketika dia memang menaikkan jabatan. Maksudnya gini, dia pengen naikin jabatan dari dia S1 gitu. Padahal yang harus diluruskan adalah ketika dia berkuliah, jabatan pun akan naik seiring berjalannya kematangan ilmu yang ada pada dirinya. Jadi derajat manusia itu akan naik, dan karir manusia pun akan naik seiring derajatnya naik ke atas.
Nah itu. Nah, masalah-masalah ini kalau misal tidak diselesaikan di awal perkuliahan, jujur ya, saya sangat pesimis bahwa jika nanti lulusan psikologi dari kampus kita akan mencetak generasi psikologi yang berkarakter, psikologi yang memang benar-benar konsen di psikologi, bukan hanya konsen di karir, bukan konsen, dia hanya konsen di naikin jabatan. Kok masalah ini harus kita selesaikan? Iya, karena konsen kita di psikologi adalah untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kalau misal kita masuk pada masalah-masalah ini, kita menyadarkan tentang mahasiswa fresh graduate tentang kenapa kalian harus masuk psikologi dan apa untungnya. Nah, ini harus kita bahas, yang harus kita seriuskan konsen di sini gitu. Karena sayang banget ketika mereka tidak tahu arah dalam masuk psikologi, belajar psikologi. Mereka tidak tahu alurnya, tahapan apa aja, cara belajar seperti apa. Yang mereka waktu terbuang sia-sia, ketika di perkuliahan mereka akan merasa dongkol. Dan yang lebih dongkolnya lagi, mereka akan bayar 1.400.000 per bulan. Luar biasa. Sayang mereka masuk psikologi, tapi mereka masuk dalam kolom yang tepat sih. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang sadar tentang kenapa masuk psikologi itu, tentang kalimat kenapa ini, maka yuk kita harus concern di sini. Concernnya di mana? Ngasih tahu anak-anak fresh graduate tentang kalian ketika masuk psikologi akan jadi A, B, C, dan D. Tahapannya seperti apa? Bagaimana caranya? A, B, C, D. Apa aja yang harus dilakukan? A, B, C, D, E, F, G, H. Mungkin mahasiswa seperti saya, mahasiswa semester 1 tidak bisa jika konsen ini dilakukan oleh saya sendiri. Tapi ini harus konsen bersama. Jujur ini sangat keresahan bagi saya. Ya, jika memang ini sangat berdampak ya, dan ini bisa diselesaikan ya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah hidup tuh kan kita di dunia cuma sekali ya. Terus kita akan sampai pada hari penimbangan amal di akhirat. Maka hari ini, detik ini, Allah dan para malaikat telah mencatat amal kita. Hari ini tuh terekam di akhirat sana. Maka gimana caranya ketika kita melihat rekaman kita di dunia? Kita melihatnya dengan baik, yaitu dengan cara kita menjadi manusia yang berdampak dan bermanfaat bagi umat manusia. Sekian, saya Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.